Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ragam dan jenis TIK dengan mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Faisal Hasri, MKom. Sebelumnya perkenalkan, saya Eni Quratul Aini, Muniati, Nurfitriah, Winarti, dan Wisri Afifah. Untuk memulai presentasi kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ragam dan jenis TIK. Di sini kami akan membahas yang pertama, ragam dan jenis TIK. Yang kedua, integrasi TIK dalam lingkup sekolah dasar. Dan yang ketiga, pengenalan model pembelajaran melalui TIK. Ragam dan jenis TIK. Sebagaimana kita ketahui, teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini tidak hanya menjadi alat yang digunakan dalam dunia pendidikan, tetapi telah dipandang sebagai suatu kebutuhan. Pada saat ini, kita hidup di dalam masyarakat digital di mana penggunaan TIK telah hadir di mana-mana. TIK memainkan peran yang signifikan, baik di dalam urusan pribadi maupun urusan pekerjaan. Ragam dan jenis TIK terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, TIK berbasis elektronik dan TIK berbasis internet. TIK berbasis elektronik sendiri yaitu pengembangan teknologi dan pengaplikasian teknologi dengan cara menciptakan alat elektronik yang dapat membantu dan mempermudah kerja manusia. Contohnya, telepon, komputer, radio, dan televisi. Yang kedua, TIK berbasis internet. Dalam penggunaan TIK, ada juga dikenal dengan TIK berbasis internet, di mana kita menggunakan dan memanfaatkan serta mengambil peluang keuntungan dengan hadirnya teknologi yang canggih. Contohnya, web dan jaringan. Integrasi TIK dalam lingkup sekolah dasar. Dalam menelisik masalah pengintegrasian atau penyatuan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar, kita harus melihat beberapa peran yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkompeten di sekolah. Pertama, peran sekolah sebagai institusi yang melahirkan kebijakan. Dan yang kedua, guru kelas sebagai aktor utama di lapangan. Dan yang terakhir, guru komputer sebagai orang yang mengajar mata pelajaran TIK. Peran penting dalam membuat proses integrasi berjalan dengan baik. Yang pertama, sekolah. Sebagai institusi, sekolah mempunyai mekanisme yang berbeda-beda dalam proses pembelanjaan anggaran di setiap tahunnya. Jika sedikit demi sedikit anggaran dipergunakan untuk pembelanjaan infrastruktur TIK, maka sekolah akan mempunyai arah yang jelas dalam pengembangan TIK. Terbukti banyak sekolah yang sudah mulai menampilkan fasilitas TIK sebagai nilai jual, terutama bagi sekolah swasta. Yang kedua, guru kelas. Guru kelas sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan siswa mempunyai peran dalam pengintegrasian TIK. Guru kelas bisa menjadi contoh langsung atau role model bagi penggunaan perangkat TIK di sekolah. Contohnya, yang pertama, mencari informasi di internet. Yang kedua, membuat lukisan dengan komputer. Yang ketiga, membuat diagram. Yang keempat, membuat karya video. Dan yang kelima, memproduksi rekaman suara seperti orang sedang melakukan siaran radio atau pendongengan. Yang selanjutnya, ada peran guru TIK. Selain bertanggung jawab pada berlangsungnya suasana pembelajaran di ruang komputer, guru TIK juga menjadi tempat bertanya dari guru kelas serta pihak yang berkepentingan dalam bidang TIK di sekolah. Guru TIK selayaknya mempunyai jam khusus setelah pulang sekolah secara rutin untuk melatih keterampilan serta menjadi teman dialog untuk semua guru kelas.
Guru TIK mempunyai tanggung jawab dalam membekali siswa dengan keterampilan yang pertama, komputer dasar, yang kedua, mengolah kata, yang ketiga, internet dan email, dan yang terakhir, multimedia. Pengenalan model pembelajaran melalui TIK. Ada dua pembahasan mengenai pengenalan model pembelajaran melalui TIK. Yang pertama, model pembelajaran melalui media elektronik. Adapun model pembelajaran melalui media elektronik antara lain: 1. Latihan dan praktek. Jenis latihan dan praktik sangat banyak digunakan di kelas. Program latihan dan praktik harus dikombinasikan atau disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan kebutuhan pembelajaran. Tingkat kesulitan tertentu menuntut latihan pula. Program ini juga menyediakan penguatan, baik visual maupun auditif, agar minat dan perhatian siswa terus terpelihara sepanjang latihan dan praktik. Yang kedua, program tutorial. Memperkenalkan materi pelajaran baru kepada siswa dan kemudian ditindaklanjuti dengan latihan dan praktik. Program ini umumnya menyediakan tes awal dan tes akhir berkenaan dengan materi yang disampaikan. Yang ketiga, simulasi. Situasi-situasi kehidupan nyata disajikan kepada siswa. Menyusun garis besar perangkat kondisi-kondisi yang saling berkaitan. Kemudian siswa membuat keputusan dan menentukan konsekuensi dari keputusan yang dibuatnya. Misalnya, isu-isu politik, keluarga, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, model pembelajaran melalui internet. Adapun model pembelajaran melalui internet antara lain yaitu: 1. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, di mana seluruh bagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Siswa dan guru sepenuhnya terpisah, namun hubungan atau komunikasi antara peserta didik dengan pengajar bisa dilakukan setiap saat. Yang kedua, web-centric course. Sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. Walaupun dalam proses belajarnya sebagian dilakukan dengan tatap muka, yang biasanya berupa tutorial, tetapi presentase tatap muka tetap lebih kecil dibandingkan dengan presentase proses pembelajaran melalui internet. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.